Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa syahral qiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwati wal akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Nurul Iman, Perumahan Gria Bukit Jaya. Hafizakumullah. Yang pertama, sudah barang tentu kita patut untuk selalu dan senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita yang maha terpuji, dan hanya kepadanya lah segala pujian pasti akan kembali. Kita juga bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan di saat Allah panjangkan umur kita, sehingga dengannya kita bisa kembali menjalani hari-hari yang indah di bulan yang penuh dengan berkah. Di bulan Ramadan di tahun 1443 Hijriah. Dan pada sore hari ini menjelang iftar kita akan menghadiri kajian yang bertemakan kiat menggapai keberkahan Ramadan. Keberkahan. Berkah itu artinya adalah subutul khair. Adanya kebaikan, banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan kebaikan untuk diri kita? Tentu setiap kita ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan pada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Karena begitu semangatnya orang dalam mencari berkah, makanya kita dapatkan banyak sekali dari sekalian kaum muslimin yang mereka semangat ingin mendapatkan kebaikan itu. Namun amat sangat disayangkan, tidak sedikit pula di kalangan mereka yang kebablasan dalam mencari berkah. Sehingga mereka mencari keberkahan pada sesuatu yang tidak dianggap sebagai sebuah keberkahan dalam agama. Mencari sebab keberkahan pada sesuatu yang tidak dijadikan sebab keberkahan dalam agama. Dan itu nggak boleh. Kita menetapkan ini berkah atau tidak hanya berdasarkan dalil. Nggak boleh berdasarkan perasaan. Nggak boleh berdasarkan selera. Nggak boleh acuannya hanya kebanyakan orang yang melakukan, tidak. Ini bisa mendatangkan keberkahan, ini menjadi sebab keberkahan atau tidak dengan adanya dalil. Ketika tidak ada satupun dalil
yang menunjukkan bahwa ini akan menjadi sebab keberkahan, maka kita tidak boleh mengambil dan mencari berkah di sana. Bahkan mencari keberkahan pada sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syar'i bahwa itu sebab mendapatkan keberkahan adalah bagian daripada kesyirikan. Karenanya lah di dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menyebutkan tentang beragam praktek-praktek kesyirikan yang kerap kali dilakukan oleh kebanyakan manusia. Setelah beliau menyebutkan bab tentang tamimah, ya, menggantungkan jimat, yang itu merupakan bagian daripada kesyirikan. Mencari sebab keselamatan dengan apa? Dengan jimat. Itu nggak boleh. Kalau kita mau mendapatkan mencari sebab-sebab keselamatan, maka boleh saja, asalkan tidak dengan jimat. Tapi dengan apa? Dengan zikir dan doa. Ya, misalkan ketika kita keluar rumah, kita baca bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Perhatikan apa kata malaikat kepada orang yang keluar rumah dengan membaca doa ini. Dikatakan oleh Nabi, yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, kufita, engkau akan diberikan kecukupan. Wa wuqita, engkau akan diberikan penjagaan. Perhatikan itu. Ya. Wa hudita, dan engkau juga akan diberikan petunjuk. Orang yang keluar rumah membaca doa ini, maka diberikan padanya penjagaan. Sehingga dengan itu dia bisa nyaman keluar rumah tanpa ada yang harus dia khawatirkan terjadi sesuatu yang buruk pada diri dia. Allah sudah memberikan penjagaan pada dia. Maka ketika kita mencari sebab-sebab keselamatan dengan cara yang seperti ini, dibolehkan. Ya. Ketika pagi kita membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kita baca zikir itu 3 kali. Nabi mengatakan man qara'a salasa marrat, barang siapa yang membacanya 3 kali di waktu pagi, lam yadurruhu syai'un fi dzalikal yaum, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dia di pagi hari itu. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, lam yadurruhu syai'un fi tilkal lailah, maka tidak ada yang membahayakan dia di malam harinya. Menunjukkan bahwa ini zikir yang akan menjadi sebab Allah memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita. Kita mau terus mendapatkan keselamatan, bimbingan, penjagaan dari Allah lewat zikir-zikir itu yang kita baca. Baca itu 3 kali di waktu pagi, baca itu 3 kali di waktu sore. Keluar rumah baca doa, oh kita sudah banyak mendapatkan tameng penjagaan dari Allah. Mencari sebab keselamatan lewat doa dan zikir, itu yang dibolehkan. Sementara mencari keselamatan dengan jimat, kemana-mana dia bawa tuh jimat, entah dalam bentuk kalung, gelang, ya cincin, gesper atau lain sebagainya, yang dengan itu dia meyakini menjadi sebab Allah memberikan keselamatan. Tetap nggak boleh. Sekalipun dia meyakini Allah yang memberikan keselamatan, bukan jimat itu. Jimat cuma sebagai sebab. Dia meyakini itu, tetap nggak boleh. Hatta menjadikan itu sebagai sebab. Apalagi menggantungkan keselamatan langsung kepada bendanya. Dengan ini nih, ya, untung saya bawa ini. Coba kalau enggak, bisa tabrakan saya. Menisbatkan keselamatan dia kepada benda. Udah hilang tuh Allahnya. Yang sudah seperti ini jelas masuknya syirik besar. Nah, itu disinggung oleh Syekh Muhammad ya dalam kitab Tauhid. Ya, menyebutkan yang pertama tamimah. Yang kemudian jampi-jampi. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang tabarruk. Beliau mengatakan di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruk bisyajari wal hajari wa nahwihima. Mencari berkah, ngalap berkah. Melalui apa? Melalui batu atau pohon atau yang sejenis dengan itu. Mungkin yang paling banyak dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia adalah mencari berkah lewat kuburan. Itu sejenis daripada batu dan pepohonan. Padahal tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa pohon ini bisa menjadi sebab Allah turunkan keberkahan.
Batu ini bisa menjadi sebab Allah memberikan keberkahan pada kita. Kuburan si fulan, kuburan si alan. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa ini menjadi sebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Apalagi si pemiliknya yang memberikan keberkahan pada kita. Nggak ada sama sekali. Ya. Nah, adanya orang yang melakukan seperti ini itu tadi karena keinginan yang begitu kuat. Keinginan yang begitu besar. Keinginan apa? Ingin mendapatkan kebaikan untuk dirinya. Sehingga kadang kebablasan. Sesuatu yang tidak dijadikan sebab keberkahan, mereka mencarinya di sana. Itu nggak boleh. Apakah syariat sama sekali memutus tidak ada sarana keberkahan itu? Nggak ada. Nggak juga. Tetap ada. Islam tidak menafikan keberkahan. Karena yang namanya manusia, pasti dia menginginkan kebaikan atas diri dia. Dia mencari sebab-sebab yang dengannya Allah memberikan keberkahan dan kebaikan pada diri dia. Sebab-sebab itu ada. Tapi enggak semua sebab. Pintu ini tidak dibuka lebar-lebar. Sehingga apapun bisa dijadikan sebagai sarana keberkahan. Enggak. Kita bisa menetapkan ini berkah atau tidak hanya dengan dalil. Dan syariat kalau kita lihat membuka peluang itu. Karena itu kita dapatkan dalam Islam ada yang namanya tempat-tempat berkah, ada yang namanya waktu-waktu berkah. Di antara contoh tempat berkah itu apa? Masjid Nabawi. Di mana Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin mimma siwahu. Salat yang kita kerjakan, satu salat yang kita kerjakan di masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, khairun min alfi salatin mimma siwa. Itu lebih baik daripada 1000 salat yang kita lakukan di masjid yang lainnya. Menunjukkan itu tempat berkah. Nggak sama dengan tempat yang lainnya. Itu bisa kita menetapkan, mencari keberkahan di situ bisa. Kenapa? Syariat telah menetapkan bahwa memang itu tempat yang baik. Tempat yang apabila kita gunakan untuk ibadah menjadi sebab Allah berikan kepada kita kebaikan yang melimpah ruah. Nggak sama ketika kita sholat di masjid selainnya. Ada lagi yang lebih afdal daripada itu, yaitu Masjidil Haram. Bahkan kelipatannya berapa? 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ada lagi tempat ketiga yang juga mendapatkan keberkahan, apa itu? Masjidil Aqsa. Yang Allah katakan di dalam surat Al-Isra apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Perhatikan di situ. Alladzi barakna. Yang kami berikan padanya kebaikan dan keberkahan. Masjidil Aqsa ada keberkahan di sana. Di mana sholat di sana nggak sama dibandingkan kita sholat di masjid yang lain. Sholat di sana itu sebanding dengan 500 kali sholat dibandingkan yang lainnya. Itulah 3 tempat yang berkah. Yang kita dibolehkan untuk apa? Untuk memberatkan diri agar bisa ke sana. Boleh kita berpayah-payah, bercapek-capek, memberatkan diri untuk ke sana dalam rangka mendapatkan keberkahan. Dalam rangka ibadah kepada Allah itu boleh. Tapi selain ketiga tempat masjid ini nggak boleh kita. Menyusahkan diri, memaksakan diri, pergi ke tempat itu dalam rangka mencari keberkahan. Dalam rangka ibadah, itu yang nggak boleh. Makanya Nabi mengatakan, la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian memperberat diri melakukan perjalanan, melakukan safar. Kecuali pada 3 masjid itu tadi. Masjidil Haram, Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain ketiganya, nggak boleh kita memberatkan diri dalam rangka ibadah. Tapi kalau dalam rangka selain ibadah, boleh. Misalkan kita memberatkan diri untuk pergi ke tempat misalkan. Ke satu tempat yang ada di sana. Bukan dalam rangka adanya keyakinan itu tempat memberikan berkah. Tapi kita ke sana dengan tujuan tarwihun nafas. Untuk, apa tarwihun nafas itu? Rekreasi. Menghibur diri. Mencari hiburan. Dari kepenatan aktivitas dengan keluarga kita. Pergi ke tempat rekreasi ini. Pergi ke tempat rekreasi itu dibolehkan.
Sekedar tujuannya rekreasi. Tapi dengan tujuan ibadah, menganggap bahwa itu adalah tempat yang Allah turunkan padanya keberkahan, adanya keyakinan ini nggak boleh. Karena menetapkan satu tempat itu berkah atau tidak, kita butuh dalil. Ya. Kita butuh dalil. Jadi ikhwah fiddin, a'azanillah wa iyyakum. Jadi itu. Islam tidak menafikan keberkahan. Buktinya ada tempat-tempat yang Allah berikan padanya keberkahan. Pada itu saja. Ya. Kemudian nggak kita lebarkan ke tempat-tempat lain yang tanpa dalil. Karena yang berhak memilih ini ada berkah atau tidak adalah Allah. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan sesuatu dan Allah yang berhak memilih ini mendapatkan berkah atau tidak. Allah yang berhak menentukan demikian. Ya. Selain ada waktu berkah, tempat berkah, maka di sana juga ada waktu-waktu berkah. Di antara waktu yang berkah ini adalah Ramadan. Ramadan itu adalah waktu yang Allah berikan padanya keberkahan dan kebaikan. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya dan juga oleh imam-imam hadis yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika datang Ramadan, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Atakum Ramadan." Datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Jelas sekali bahasa dalam hadis ini. Nabi yang menyebutkan secara langsung syahrun mubarak. Ramadan itu bulan yang diberkahi. Ai katsirul khair, banyak kebaikan dan keberkahannya. Apa saja disebutkan oleh Nabi dalam kalimat berikutnya. Ya, kita akan sebutkan di sini terlebih dahulu. Ya, keberkahan-keberkahan Ramadan. Nanti baru kita akan sebut kiatnya. Keberkahan Ramadan sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Bahwa pada bulan ini Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Perhatikan ini, kaum muslimin, kaum muslimat. Nabi sebutkan bahwa di antara sebab kenapa Ramadan menjadi syahrun mubarak disebabkan karena padanya ada kewajiban puasa. Kalau bukan seandainya tidak ada kewajiban puasa, mungkin tidak membuat Ramadan ini menjadi mubarak. Di antara sebab kenapa dia menjadi syahrun mubarak, ada padanya kewajiban puasa. Makanya sudah sepatutnya setiap kita mensikapi kewajiban puasa ini dengan ceria, dengan sukacita, dengan lapang dada, bukan dengan hati yang sempit. Yang seakan puasa ini menjadi beban tersendiri buat kita. Mengekang kita, mencegah kebebasan kita dari makan dan minum, mencegah kebiasaan kita dari sarapan dan makan di siang hari misalkan dan begitu seterusnya. Jangan sikapi kewajiban puasa itu seperti itu. Karena kewajiban puasa ini menjadi sebab yang membuat Ramadan itu mubarak. Bahkan tidak berlebihan kita katakan bahwa adanya kewajiban puasa justru merupakan cinta, rahmat, dan kasih sayang Allah kepada kita. Saya ulang ini. Justru adanya kewajiban puasa merupakan bukti cinta Allah, sayang Allah kepada kita. Loh, bukankah puasa itu beban, Ustadz? Kok bisa jadi rahmat? Kok bisa menjadi bentuk cinta? Gimana ceritanya? Ikhwah fiddin, a'azaniyallahu wa iyyakum. Kita tahu bahwa puasa yang saat ini kita jalankan adalah satu ibadah yang memiliki banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Ya. Dan ini nggak tersembunyi bagi kita semuanya. Kita udah tahu itu. Bahwa puasa adalah salah satu amal yang akan berpotensi menggugurkan dosa-dosa kita.
menjadi penggugur dosa kita. Ini penting. Sebab kita menyadari bahwa kita ini adalah para pendosa. Pagi, siang, sore, malam, dosa kerap kali kita lakukan. Baik dilakukan oleh indera kita, ya, ataupun dilakukan oleh hati kita, ataupun lewat potensi-potensi dosa yang lainnya. Banyak potensi dosa yang lahir dari kita ini. Potensi dosa yang lahir dari indera kita itu banyak. Dosa yang lahir lewat pandangan mata kita. Dosa yang lahir dari pendengaran telinga kita. Dosa yang lahir dari tangan kita yang mengambil dan memberi. Dosa yang lahir dari langkah kaki kita. Dosa yang lahir dari hati kita dengan ujubnya, sombongnya, riaknya, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Apalagi dosa yang lahir dari lisan-lisan kita. Ini banyak potensi dosa yang lahir dalam jeratan lisan ini. Banyak jeratan dosa yang lahir dari lisan. Makanya Nabi ingatkan kepada kita, kuffa alaika hadza, tahan olehmu ini. Nabi sambil memberikan isyarat kepada lisannya, tahan inimu. Artinya tahan lisan. Karena jeratan lisan, dosa lisan lebih banyak daripada anggota badan yang lainnya. Dari dosa kecil sampai dosa besar, sampai dosa syirik, itu bisa dilakukan oleh lisan. Yeah. Kerap kali sulit terhindar dari kita. Ya, belum lagi dosa dari kita tidak mampu menjalankan kewajiban secara maksimal. Karena kita merasa kita lemah. Sementara kewajiban yang ada di pundak kita begitu banyak. Perhatikan juga. Kita sebagai hamba Allah. Status kita sebagai hamba Allah melekat padanya kewajiban. Di saat yang bersamaan kita sebagai bapak. Status kita sebagai bapak punya kewajiban yang harus kita berikan pada anak-anak kita. Di saat yang bersamaan kita juga sebagai suami. Status kita sebagai suami melekat padanya kewajiban yang harus kita berikan pada istri kita. Mungkin di saat yang bersamaan kita juga sebagai seorang anak. Bapak iya, anak juga iya. Karena mungkin kita masih punya orang tua. Status kita sebagai orang tua, sebagai anak juga punya kewajiban yang harus kita tunaikan pada orang tua kita. Banyak di antara kita yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan. Di sana juga melekat kewajiban yang harus kita tunaikan pada perusahaan kita. Banyak seabrek kewajiban di pundak kita. Pertanyaan, siapa di antara kita yang bisa menjalankan kewajiban itu secara full? Nggak ada apa? Nggak ada kelalaian sedikit pun. Nggak ada celah sedikit pun. 100% dia tunaikan kewajiban dia sebagai bapaknya, kewajiban dia sebagai suami, kewajiban dia sebagai anak, kewajiban dia sebagai pegawai, kewajiban dia sebagai atasan, sebagai bawaan. Dia tunaikan full 100% tanpa ada celah. Siapa yang mampu? Waduh, rasa-rasanya sulit. Ya, pasti sedikit banyaknya ada hal-hal yang kurang yang kita berikan. Ada hak istri yang gak kita berikan secara tunai. Ada hak-hak anak yang gak bisa kita berikan secara penuh. Ada hak-hak perusahaan kita yang gak bisa kita berikan secara maksimal. Disebabkan karena kelemahan kita yang gak bisa menanggung begitu banyak kewajiban-kewajiban. Di saat ada kewajiban yang terabaikan, di sana ada potensi dosa. Tuh, dosa dari mengabaikan kewajiban lahir dari kita. Dosa dari indera, potensi lahir juga dari kita. Belum lagi potensi terhadap ketamakan kita terhadap harta, terhadap dunia. Setiap jiwa itu pada potensi itu. Rakus, tamak terhadap harta dan dunia. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang yang betul-betul dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi keumuman manusia segitu rata-rata punya sifat itu. Nggak berhenti ketamakannya terhadap harta. Bahkan Nabi mengatakan apa? Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab. Kalau seandainya anak Adam punya 2 lembah yang berisi emas. Kita bisa bayangkan tuh. Ada orang punya emas sebanyak 2 lembah. Bukan cuma 2 kantong. Ya, padahal kalau punya emas 2 kantong aja kita bisa beli apapun juga. Ya. Apalagi 2 karung.
Ini hitungannya nggak kantong, nggak karung, lembah. Lembah itu kan kobangan, ya kubangan, ya besar, dalam yang ada di daerah pegunungan, isinya emas semua. Masya Allah, itu udah puncak kekayaan itu. Ya, sudah jadi sultan mungkin dia. Ya, bukan cuman sultan Andara, bukan cuman sultan daerah ini, sultan sudah sultan Indonesia mungkin. Punya emas kayak gitu. Apa yang nggak bisa dia beli? Semuanya bisa dia wujudkan. Dengan banyak harta seperti itu. Apakah dengan itu akan membuat dia merasa puas dengan apa yang ada? Enggak, kata Nabi. Enggak akan pernah puas. Bahkan Nabi mengatakan, labtagha salisan. Dia akan semakin terobsesi untuk mencari lembah ketiganya. Lembah ketiga udah dia dapatkan, cukup? Enggak cukup. Mencari yang keempat. Yang keempat udah dapat, mencari yang kelima. Begitu seterusnya. Wa ma yamla'u fahu illa turab. Enggak ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam ini kecuali tanah. Maksudnya, enggak akan ada yang bisa menghentikan ambisi manusia terhadap harta dan dunia kecuali kematian. Kalau udah mati baru enggak berhasrat sama dunia. Tapi selama hayat masih dikandung badan, ya, selama darahnya masih mengalir, selama nadinya masih berdenyut, jantungnya masih berdetak, sepanjang itu hasrat terhadap dunia itu menggebu-gebu. Nah ini kalau nggak di-manage, pasti merusak. Pasti banyak pelanggaran agama yang dia lakukan. Banyak batasan-batasan syariat yang dia terjang. Nggak peduli. Ketika hasrat itu dilampiaskan tanpa di-manage dengan baik. Pasti merusak orang seperti ini. Bahkan Nabi mengumpamakannya apa? Kerusakan yang dilakukan oleh orang yang haus dunia itu lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala yang dalam keadaan lapar dilepas di tengah kerumunan. Kerumunan apa? Domba. Kita bisa bayangkan. Masya Allah ini perumpamaan Nabi luar biasa. Kita bisa bayangkan. Ada 2 ekor serigala dalam keadaan lapar. Ya, mungkin udah berapa hari nggak makan gitu. Dilepas di tengah kerumunan domba. Kira-kira sini serigala akan berlaku sopan dan santun nggak sama si serigala? Ya. Dapat dipastikan tidak. Pasti merusak. Habis bakalan tuh domba-domba. Ya. Karena akan dilepas di tengah kerumunan domba itu serigala. 2 lagi. Dalam keadaan lapar lagi. Sedang butuh-butuhnya makan. Ada gerombolan serigala. Hancur itu. Dapat dipastikan pasti merusak. Pasti 2 serigala ini akan merusak domba-domba. Kata Nabi, kerusakan yang dilakukan oleh 2 serigala itu tidak seberapa dibandingkan kerusakan yang akan dilakukan oleh orang yang memperturutkan tamaknya terhadap dunia dan harta. Pasti melanggar. Pasti melahirkan potensi dosa. Ya, dosa itu banyak dilakukan oleh kita. Ya. Maka kita butuh amalan-amalan yang bisa menggugurkan. Dan amalan itu ada sekarang. Butuh kita terhadap keutamaan Ramadan. Keutamaan puasa. Puasa di antara keutamaannya menggugurkan dosa-dosa. Dalilnya kita paham semua. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian kita tahu juga bahwa dosa ini diibaratkan dosa. Puasa diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tameng, sebagai perisai. Apa itu fungsi perisai? Perisai dan tameng itu fungsinya melindungi diri dari hal-hal yang akan berpotensi memberikan penyakit pada diri dia. Melindungi diri dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh badannya. Kita lihat polisi saat terjadi huru-hara, dia pakai tameng. Dia pakai perisai. Apa fungsinya? Menjaga dirinya dari lemparan batu, ya, lemparan botol, molotov dan lain sebagainya. Dia butuh itu. Untuk apa? Melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan terkena pada badannya. Itulah fungsi dari sebuah tameng. Kita lihat prajurit ketika berada di medan tempur, di medan perang. Dia juga pakai itu tameng-tameng itu. Apa fungsinya? Menjaga diri dari sabetan pedang, dari lemparan tombak, dari ujung panah.
ya, dan lain sebagainya. Itulah fungsi daripada perisai. Dan di sana ada satu hal yang paling kita khawatirkan mengena badan kita. Yang apabila mengena menyentuh badan kita, sakitnya lebih sakit daripada lemparan batu. Sakitnya lebih sakit daripada kena sabetan pedang. Sakitnya lebih sakit daripada tertancap anak panah atau tertancap ujung tombak. Itu yang lebih ada, yang lebih kita khawatirkan dari itu. Apa? Api neraka. Itu yang harus nantiasa kita takuti. Mengena badan kita. Yang badan kita nggak akan mampu untuk menahannya. Karena panas api neraka sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, itu dilipat gandakan panasnya menjadi 70 kali lipat dari api terpanas yang ada di dunia. Kita bisa bayangkan. Ya. Kita lagi masak air, kecipratan air panas saja lompat kita. Ya, refleks itu. Kenapa? Ada hal yang menyakitkan mengena kulit kita. Padahal air itu kan bukan sumber panas sebenarnya. Sumber panasnya itu api. Air itu cuma efek dari kena sumber panas. Kena benda yang terkena efeknya saja kita udah loncat. Udah nggak tahan. Udah menghindarkan diri. Ya, nggak kuat kita. Padahal itu bukan sumber panasnya. Sumber panasnya itu ada api yang ada menyala di bawah pancinya itu. Sekedar kita menempelkan tangan kita ke panci aja kita nggak kuat. Padahal itu bukan sumber panas. Cuman efek terkena panasnya saja. Apalagi langsung bersentuhan dengan sumber panasnya. Apalagi sumber panasnya dilipat gandakan oleh Allah jadi 770 kali lipat. Siapa di antara kita yang sanggup? Maka kita wajib lindungi diri kita dari itu semua. Perlindungan diri itu dengan tameng. Tameng itu ternyata ada pada puasa. Makanya Nabi mengatakan, As-siyamu junnatun yastajinnu bi'al abdu minan nari yaumal qiyamah. Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api neraka di hari kiamat kelak. Subhanallah. Kemudian, di antara keutamaan yang lain, bahwa puasa ini adalah amal yang berpotensi memberikan syafaat dan pembelaan kepada kita. Seingat saya pernah saya bahas di sini atau di masjid yang lain di Gunung Putri ini ya. Puasa bisa satu amal yang berpotensi memberikan pembelaan mereka. Bahkan Nabi mengatakan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidiha. Ya, salatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada salatnya mereka di masjid. Itu hukum asal. Bahkan Nabi mengatakan salat mereka di kamar mereka itu lebih baik daripada salatnya di ruang tamunya. Padahal sama-sama rumah. Ya. Ruang tamu bagian daripada rumah, kamar juga bagian daripada rumah. Tapi ketika seorang wanita salat di bagian kamarnya, itu lebih baik daripada dia salat di ruang tamu. Bahkan Nabi mengatakan sholat para wanita di Makhda. Makhda itu ruangan kecil yang ada di dalam kamar. Ya, ada ruangan di dalam kamar. Dia sholat di Makhda itu lebih baik daripada dia sholat di kamarnya. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa untuk sholat perempuan semakin berada di tempat yang tersembunyi itu semakin baik. Dia sholat di satu tempat yang terpencil semakin tertutup itu lebih baik. Itu hukum asal bagi sholatnya seorang wanita. Namun, sebagaimana difatwakan oleh para ulama, apabila di sana ada maslahat rojihah, maslahat yang ingin hendak dia dapat, yang itu nggak dia dapatkan saat dia sholat di rumah, tapi dia bisa dapatkan saat dia sholat di masjid. Maka dalam kondisi seperti ini disarankan bagi wanita untuk sholat di masjid. Apa contoh maslahat? Keringanan. Ya. Kalau sholat di masjid dia merasa mudah, ringan. Pasti dia sholat, gampang dia melakukan. Berbeda ketika dia nanti sholatnya di rumah. Itu masih 50-50 tuh kalau di rumah. Itu bisa sholat, bisa enggak. Ya. Bahkan mungkin kemungkinan enggak sholatnya lebih besar daripada kemungkinan sholatnya. Kemungkinan sholatnya paling 20%. Enggak mungkin enggak sholatnya mungkin 80%.
Ada wanita yang seperti ini merasa berat kalau sholat di rumah. Tapi kalau di masjid terasa ringan karena berjamaah dengan wanita-wanita yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini lebih baik Anda sholat di masjid. Karena ada maslahat keringanan di sana. Itu contoh maslahat yang dibolehkan, yang dianjurkan wanita untuk melakukan sholat di masjid. Atau maslahat yang kedua, apa itu? Tulul qiyam. Panjangnya berdiri ketika sholat tarawih. Karena tulul qiyam itu adalah ruh dari pelaksanaan sholat tarawih. Ruhnya sholat tarawih itu adalah panjangnya berdiri. Karena itu Jabir bin Abdullah menceritakan kepada kita, dahulu sahabat Nabi itu ketika sholat tarawih, dalam satu rakaat mereka membaca apa? 200 ayat dalam satu rakaat. Yang itu nggak pernah mereka lakukan pada sholat fardu. Menunjukkan sholat tarawih itu ruhnya ada pada tulul qiyam. Makanya diusahakan untuk sholat tarawih agak dipanjangkan. Ya, kalau perlu datangkan imam untuk mengimami kita, ya hafidz dan lain sebagainya. Ya, biar ruhnya itu bisa kita dapat tulul qiyam. Nah, ada seorang wanita ketika dia sholat di rumah dia nggak dapatkan itu, nggak punya hafalan apa-apa dia. Kalau dia paksakan sholat di rumah, ya paling bacanya pendek-pendek. Atak kasur ke bawah terus muter-muter ke surat-surat itu. Di malam pertama itu, kedua itu terus nggak berubah. Kemampuannya cuma itu, nggak dia dapatkan tulul qiyam ketika dia sholat di rumah. Tapi ketika dia sholat di masjid, Masya Allah. Dia dapatkan tulul qiyam. Diimami oleh imam yang panjang bacaannya. Dan variasi. Enggak itu terus. Enggak muter-muter terus di ayat-ayat itu. Enggak. Bahkan ada beberapa masjid, mudah-mudahan di sini juga ya. Ada yang beruntun. Dari awal, juz 1 Al-Baqarah terus. Juz 2, juz 3, juz 4. Ya. Dan begitu seterusnya. Itu lebih baik. Ya. Kesempatan untuk memurojaah. Ya. Tulul qiyam dia dapatkan di masjid, tidak dia dapatkan di rumah. Ini maslahat yang dengannya bisa menjadi alasan bagi seorang wanita untuk bisa sholat di masjid. Itu hak dia. Dan kalau sudah seperti ini kita nih para suami nggak berhak melarang istri kita, Pak. Ya. Nabi melarang kita untuk melarang, dilarang melarang. Ya. Kita dilarang melarang istri kita datang ke masjid dengan tujuan-tujuan tadi. Nabi mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Larangan ini untuk siapa? Untuk kita nih para orang tua, para suami. Wahai para suami, jangan kau cegah istrimu dari mendatangi masjid. Wahai para bapak, jangan kau cegah anak gadismu dari mendatangi masjid. Untuk mendatangi masjid-masjid Allah, nggak boleh kita mencegah. Selama apa? Asalkan aman dari fitnah. Itu syarat utamanya, aman dari fitnah. Jarak dari rumah ke masjid dipastikan aman, gak akan terjadi apa-apa pada istri kita atau pada anak gadis kita. Ya. Aman di perjalanannya, dari rumah ke masjid dipastikan aman, gak ada gangguan. Yang akan membuat istri kita dilecehkan, anak gadis kita digoda misalkan, ya. Oleh pemuda-pemuda yang pengangguran, misalkan yang sukanya menggoda dan melecehkan setiap perempuan yang lewat di gang-gang tersebut misalkan. Gak ada tuh, gangguan itu gak ada, aman, dipastikan aman. Kemudian ketika datang ke masjid pun, Masya Allah pihak masjid menyediakan tempat yang representatif buat mereka, aman dan nyaman. Wanita-wanita yang biasa bercadar, dia bisa buka cadarnya tanpa perlu resah ya. Tanpa nggak perlu dia was-was ya, gelisah dengan banyaknya laki-laki yang lalu lalang, bebas dia. Betul-betul terjaga privasi dia sebagai seorang wanita, dijaga kehormatannya. Aman di masjidnya, aman di perjalanannya. Nggak ada alasan kita untuk mencegah istri kita dan anak gadis kita dari mendatangi masjid-masjid Allah. Tapi kalau ternyata nggak aman, kita berhak mencegah mereka. Nggak aman dari gangguan anak-anak muda yang iseng ketika perjalanan menuju masjid. Atau nggak aman dari apa? Dari cuaca buruk. Ya, halilintar yang mengancam, menyambar, ancaman pohon-pohon tumbang, angin puting beliung misalkan, ya, yang akan mengancam keselamatan istri kita, anak gadis kita saat mereka datang ke masjid misalkan. Dalam kondisi seperti ini kita boleh mencegah. Tapi ketika tidak ada hal-hal yang membahayakan mereka, aman dalam perjalanan, aman di tempat, maka kita nggak boleh mencegah mereka. Ya.
Itu seperti itu. Jadi di antara keberkahan Ramadan ada malam-malam pembebasan api neraka. Maka syaratnya sudah barang tentu kita isi malamnya itu dengan tarawih. Dan juga diperhatikan bapak-bapak sekalian, ya termasuk ibu-ibu, ya. Jangan mentang-mentang kita sudah tarawih di awal malam, kemudian kita bangun pada saat mau menyantap sahur saja. Ya. Mentang-mentang kita sudah tarawih di awal malam, bangunnya pas mau sahur. Jangan seperti itu. Kalau bisa tetap bangun sebelum itu. Sahur jam 4, setengah 4 kita udah bangun. Sahur jam 4, jam 3 kita udah bangun. Kalau bisa seperti itu. Terus ngapain saat kan udah sholat? Banyak yang bisa kita lakukan, Pak. Yang pertama, kita bisa gunakan slot waktu setengah jam, 1 jam sebelum sahur untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Dan itu keutamanya besar. Baca Quran boleh dibaca kapan saja. Tapi ketika kita membacanya dengan mengambil jatah tidur kita, itu yang lebih utama dan istimewa. Kita tentu ingat hadis ketika Quran minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat. Ya kan? Apa kata Quran? Ay Rabbi mana'tuhun naum. Perhatikan itu. Wahai Rabbku, dulu waktu di dunia, aku cegah orang ini dari tidur. Dia korbankan waktu tidurnya untuk membacaku. Waktu yang seharusnya dia gunakan buat tidur, tapi dia nggak pakai buat tidur. Waktu yang seharusnya dia gunakan untuk tidur, nggak mau dia gunakan untuk tidur. Tapi dia lebih menggunakannya untuk membacaku, kata Quran. Menunjukkan apa? Menunjukkan baca Quran itu sangat istimewa di saat kita membacanya dengan cara mengambil jatah waktu tidur kita. Jam 3 itu masih waktu tidur. Nggak ada kewajiban apapun. Ya, kalau subuh tuh wajib bangun. Jam 3, ya, nggak ada wajib jatah tidur. Tapi kita nggak mau ambil jatah itu. Ya, kita korbankan waktu tidur kita untuk membaca Kitabullah Azza wa Jalla. Nanti Quran yang kita baca berhujah di hadapan Allah, ya Allah. Dulu waktu di dunia dia kerap kali korbankan waktu tidurnya untuk membaca aku. Fasyafi'ni fi. Maka pada hari ini izinkan aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Nah, jadi kita bisa gunakan untuk baca Quran. Kemudian yang kedua, kita bisa juga gunakan untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita tahu sepertiga malam terakhir itu waktu istimewa berdoa. Itulah saat Allah turun ke langit dunia. Allah akan melihat apakah ada saat itu di antara hamba-hambaku yang minta ampun kepadaku. La'aghfirannah, pasti akan aku ampuni dosanya. Apakah ada hambaku yang saat itu dia minta sesuatu kepadaku, la'utiyannah, pasti akan aku beri, kata Allah. Apakah ada hambaku yang saat itu dia berlindung diri kepadaku dari sesuatu yang tidak dia inginkan, la'uidzannah, pasti aku akan berikan perlindungan dan penjagaan kepada dia. Allah jamin seperti itu. Maka di saat-saat itu saat yang baik kita minta banyak hal kepada Allah. Mintalah kebaikan dunia, mintalah kebaikan akhirat, berlindunglah kepada Allah dari sesuatu yang tidak kita inginkan mengena diri kita, penyakit, bencana, malapetaka, kecelakaan, ya, dan lain sebagainya. Itu saatnya kita minta. Mumpung Allah mudahkan kita bangun di sepertiga malam terakhir. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Manfaatkan momen itu untuk berdoa. Dan juga untuk istighfar. Tadi sudah baca Quran, kita gunakan baca Quran, kita gunakan doa, kita gunakan istighfar. Ini juga sama seperti Quran, Mbak. Boleh dibaca kapan saja istighfar. Tapi akan lebih istimewa di saat kita baca istighfar itu pada saat menjelang sahur. Allah puji perangai orang-orang yang seperti ini. Ya. Allah puji orang yang beristighfar kepadanya di waktu sahur. Surat Ad-Dariyat ayat 16 dan 17, ya. Allah mengatakan kanu minal laili ma yahja'un. Mereka tidurnya sedikit di waktu malam. Wa bil laili hum yastaghfirun, dan di waktu malam wa bil laili hum yastaghfirun. Wa bil ashar, mohon maaf, bukan bil lail. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur dia senantiasa beristighfar kepada Allah.
Menunjukkan minta ampun itu lebih baik dilakukan di saat-saat itu. Surat Ali Imran ayat 16 juga Allah katakan demikian. Allah puji 5 perangai manusia. Allah katakan was-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina. Yang kelima apa? Wal-mustaghfirina bil ashar. Lihat Ali Imran ayat 16. Ya. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang infak ya, gemar infak, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang gemar istighfar di waktu sahur. Pujian Allah kepada 5 kelompok manusia ini. Menunjukkan apa? Disukai, amat disukai membaca istighfar. Makanya waktu-waktu itu kita gunakan untuk itu. Taib ikhwah wa akhwatillah a'azani Allah wa iyyakum. Selain kita gunakan agar kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan dengan cara kita mempuasakan diri di siangnya, malamnya kita menjadi rahib ya. Ya, dengan kita manfaatkan tarawih ya, kemudian di penghujung malam juga kita bangun lebih awal sebelum kita sahur. Manfaatkan beberapa menit yang ada ya, seperempat jam, setengah jam, 1 jam untuk melakukan 3 amalan tadi ya. Perbanyak baca Quran, perbanyak doa, perbanyak istighfar. Kemudian hendaknya kita juga untuk bisa mendapatkan keberkahan Ramadan ini, ya kita hendaknya melakukan amalan-amalan yang amat disukai kita perbanyak dilakukan di hari-hari ini. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ya perbanyak. Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Disukai untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan setiap kita wajib menghatamkannya. Ya, kalau perlu ada planning, kita perlu planning, perencanaan. Gimana caranya bisa khatam Quran. Sebab kalau Ramadan dengan berbagai macam kebaikannya saja kita nggak sanggup menghatamkan Al-Quran, kita mau berharap kapan lagi menghatamkan? Ya. Apakah nggak pernah Quran 30 juz ini nggak pernah kita baca semuanya? Sampai kita berusia sekarang ini 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Mau kapan lagi kita menghatamkan Quran? Sekarang ini Allah berikan padanya berbagai macam kemudahan. Harusnya bisa seorang itu menghatamkan. Kalau nggak bisa juga, perlu ditilik. Ada apa dengan diri kita ini? Ya. Padahal baca Quran itu kesempatan untuk mendulang pahala besar di sisi Allah. Sampai jam berapa? 5:30. Berarti saya percepat sedikit. Ya. Ya. 5:30 materi. Oh iya, iya. Nah, ya. Kesempatan mendulang pahala, di mana satu hurufnya akan dihitung lipat gandakan oleh Allah jadi 10, ya, dan begitu seterusnya. Ya, oke, baca Quran. Kemudian juga di antara perkara yang amat sangat dianjurkan, ditekankan adalah melakukan sedekah. Nabi sedekah kapan saja. Tapi ketika datang Ramadan semakin menjadi-jari sedekah beliau. Menunjukkan apa? Anjuran untuk bersedekah. Bersedekah itu mendatangkan pahala kapan saja. Tapi ketika dilakukan pada momen-momen tertentu, saat-saat tertentu, pahalanya itu akan semakin besar. Nggak sama dibandingkan kita mengeluarkannya di bulan-bulan yang lain. Ya, ini momen tepat untuk seorang memperbanyak sedekah. Ya. Bahkan para ulama membolehkan seseorang itu mentakdim, ikhrajuz zakat. Ya, mempercepat dan menyegerakan pengeluaran zakat sebelum waktunya. Untuk melihat momen-momen baik ini. Demi untuk bisa mendapatkan kebaikan dari momen ini. Itu dibolehkan. Misal, dia punya emas 85 gram di bulan Januari kemarin. Itu sudah mencapai nisab, batasan minimal. Ya. Ya. Sudah lewat Januari, Februari, Maret, April. Ya. Sekarang kita di bulan April. Udah wajib zakat belum? Belum wajib. Baru terpenuhi satu syaratnya, nisab. Haulnya belum genap 1 tahun, belum wajib zakat. Tapi kita yakin bahwa emas ini akan bertahan sama kita. Nggak akan kita jual. Sampai beberapa tahun, sampai tahun depan insya Allah nggak akan dijual. Ya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita sanggup dari penghasilan yang lain. Simpanan ini, emas 85 gram, atau simpanan uang 100 juta ini, kita perkirakan satu tahun nggak akan kita otak-atik. Ya. Sebenarnya wajib zakatnya nanti, ketemu Januari tahun berikutnya. Ya.
Tapi kan saat Januari nanti bukan bulan yang tepat. Bukan bulan istimewa maksudnya. Ya. Bulan istimewa ada sekarang nih, Maret bertepatan dengan Ramadan. Kita ingin menyegerakan. Oke, saya keluarkan misalkan kita punya 100 juta. Dikeluarkan 2,5%, berarti berapa? 2.500.000 kita keluarkan untuk zakat kita. Keluarkanlah 2.500.000 untuk zakat simpanan kita. Nanti di Januari, ya, bertahan tuh uang itu. Nggak kurang dari nisab. Kena padanya kewajiban zakat, tapi karena sudah kita keluarkan, nanti nggak usah bayar zakat lagi di Januari nanti. Karena kita sudah mengeluarkannya di bulan ini, di Maret ini. Boleh seperti itu. Kecuali sepanjang Maret, April misalkan, sampai Januari berikutnya ada penambahan. Yang awalnya 100 juta, kemudian ada rezeki lagi. Jadi 200 juta sampai di Januari berikutnya. Berarti kita wajib keluar zakat 2,5% dari berapa? Dari 200 juta, bukan dari 100 ya, dari 200 juta. Penambahan-penambahan yang terjadi di pertengahan tahun itu termasuk yang diinkludkan. Sehingga 2,5% itu dari harta yang ada, bukan dari nisab. Bukan 2,5% dari 85 gram. Tapi 2,5% dari berapa harta yang ada pada kita saat itu. Adanya 200 juta, 2,5% dari 200 juta. Berarti berapa? 5 juta. 2.500.000-nya sudah kita keluarkan di Ramadan. Berarti 2.500.000-nya nanti dikeluarkan lagi pada saat sudah mencapai haul. Dibolehkan menyegerakan demi untuk bisa mendapatkan hari-hari istimewa. Ya. Menunjukkan apa? Perbanyak sedekah. Dan begitu seterusnya. Kemudian, ya langsung saja. Jadi ketika Ramadan ini mampu kita lakukan dengan hal-hal yang seperti itu. Siangnya kita gunakan puasa. Kemudian malamnya tadi kita gunakan untuk ya ibadah, beragam ibadah. Kemudian kita tambah dengan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan untuk kita perbanyak. Membaca Quran, sedekah, umroh juga Pak. Itu luar biasa. Ya. Bahkan ketika seorang itu umroh di Ramadan, dia telah menggabungkan dua keberkahan. Keberkahan waktu dan keberkahan tempat. Sudahlah waktunya waktu barokah di Ramadan, dia berada menghabiskannya di tempat-tempat berkah, yaitu Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ya. Kita ini cuma dapat keberkahan waktu saja, tapi tidak mendapatkan keberkahan tempat. Dan tempat ini biasa saja, enggak Allah muliakan dengan tempat-tempat yang lainnya. Tapi mereka-mereka yang Allah berikan kemudahan untuk bisa melaksanakan umrah di Ramadan, ya, mereka telah menggabungkan dua keberkahan, keberkahan dunia, keberkahan waktu dan juga keberkahan tempat. Amat disukai. Ya, kita punya kemampuan rezeki bisa melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Nah, jadi ketika kita isi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, selain puasa di siang hari, tarawih di malam hari, maka amalan inilah yang insya Allah akan membuat Allah angkat derajat kita, bahkan melebihi orang-orang yang telah meninggal dunia, di mana mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya lah kebaikannya lebih banyak daripada kebaikan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan banyak orang-orang saleh yang telah mati mendahului kita. Yang mungkin kalau dibandingkan amal mereka dengan amal kita itu nggak ada apa-apanya. Kita bandingkan jasa mereka terhadap Islam, jasa mereka terhadap kaum muslimin dengan jasa kita. Jasa kita itu nggak ada seujung kuku dia. Dia Masya Allah, amalnya baik, jasanya terhadap Islam banyak, terhadap kaum muslimin banyak. Meninggalkan bekas-bekas kebaikan yang sangat banyak. Sementara kita siapa dibandingkan mereka? Tapi dengan adanya keberkahan Ramadan, kita bisa mengungguli mereka. Disebutkan dalam hadis sahih, saya sampaikan sebagai penutup, dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah. Dia bercerita bahwa dia pernah mengantar dua orang laki-laki dari kalangan suku Bali datang kepada Nabi untuk mengikrarkan keislamannya. Talhah kenal dengan dua laki-laki ini. Dan setelah Islam, ternyata salah satu dari dua orang ini lebih semangat dan lebih sungguh-sungguh dibandingkan temannya. Taruhlah yang sungguh-sungguh ini namanya si A. Si A ini sejak keislaman, dia lebih bersungguh-sungguh daripada si B. Si B mungkin amalannya biasa-biasa aja. Tapi si A, Masya Allah, begitu semangat, begitu sungguh-sungguh sejak masuk Islam. Saking sungguh-sungguhnya, dia sampai ikut satu peperangan.
Hatta stushhida, sampai kemudian dia mati di medan perang. Matinya mati syahid. Mati di medan perang. Sementara si B, Allah panjangkan umurnya. Baru mati setelah 1 tahun kematian si A. Si B, Allah panjangkan umurnya, baru kemudian Allah wafatkan 1 tahun setelah kematian si A. Satu malam Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dia berada di pintu surga dan ketemu dengan 2 orang laki-laki itu. Ya, tahu persis dia karena mengenalnya di dunia. Thalhah tahu persis ini adalah si A dan si B. Tidak berapa lama keluar seseorang dari sorga. Kemudian mempersilakan si B masuk sorga lebih dulu daripada si A. Subhanallah. Itu yang kemudian membuat Thalhah terheran-heran. Kok bisa? Kok bukan si A dulu yang masuk sorga, malah si B? Si B ini yang meninggal duluan atau belakangan tadi? Yang belakangan. Ya, justru dia yang dipersilakan masuk sorga lebih dulu daripada si A. Tidak berapa lama keluar lagi seseorang. Dan kemudian mempersilakan si A masuk sorga kemudian. Si B dulu masuk sorga, kemudian mempersilakan si A masuk sorga. Tidak berapa lama keluar lagi menemui Thalhah. Seraya mengatakan, irji, pergilah engkau karena belum saatnya untukmu masuk sorga. Ternyata mimpi ini membuat Thalhah terkejut dan terheran-heran. Kira-kira apa yang membuat Thalhah heran? Kira-kira apa yang membuat Thalhah heran? Ya, yang membuat Thalhah heran kenapa si B yang harus dipersilakan masuk surga terlebih dahulu daripada si A. Padahal si A sejak masuk Islam sungguh-sungguh. Bahkan dia mati di medan perang. Sementara si B mungkin matinya di atas kasur. Tapi kenapa dipersilakan masuk surga lebih dulu? Itu yang membuat Thalhah merasa heran. Dia ceritakan kejadian mimpi ini kepada sahabat yang lain. Barangkali mereka punya jawaban. Tapi ternyata sama. Sebagaimana Thalhah heran, mereka juga heran. Ya, nggak tahu juga. Oh iya, kok bisa kayak gitu ya? Apa rahasianya? Lantas akhirnya mereka pun sepakat menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan membawa wajah-wajah yang penuh dengan keheranan. Dan Nabi tahu itu, baca dari raut wajah mereka. Maka ketika mereka datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketemu dengan Nabi. Sebelum mereka cerita, Nabi udah paham wajah-wajah heran ini. Maka Nabi katakan kepada mereka, min ayyi syai'in ta'jabun. Kalian sedang mengherankan apa? Apa yang membuat kalian heran? Kenapa kok wajah-wajah heran ini datang kepada saya? Mungkin bahasanya kayak gitu. Ya. Lantas kemudian Thalhah menceritakan apa yang dia dapatkan dalam mimpinya. Ya. Dia dapatkan si B dipersilakan masuk surga lebih dulu daripada si A. Padahal si A yang matinya mati syahid, sementara si B tidak. Itu yang membuat mereka heran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan sesuatu yang kalian perlu herankan. Bukan sesuatu yang aneh itu kata Nabi. Nggak perlu kalian heran dengan itu. Nabi tanya sama mereka, Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah orang ini sempat hidup 1 tahun setelah kematian si fulan, setelah kematian si A? Mereka mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ya benar, kami ingat betul. Bahwa si B ini hidup 1 tahun setelah kematian si A. Setelah si A mati, si B enggak langsung mati. Tapi Allah hidupkan sampai 1 tahun baru kemudian mati. Nah, Nabi tanya lagi sama mereka. Nah, alaysa qad adraka Ramadan? Bukankah 1 tahun yang Allah 1 tahun yang Allah berikan pada si B ini, pada 1 tahun itu si B mendapatkan bulan Ramadan? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya benar. Kami ingat betul bahwa 1 tahun sebelum, 1 tahun setelah kematian si A, ya si B hidup 1 tahun dan selama 1 tahun itu dia sempat mendapatkan bulan Ramadan. Nabi tanya lagi, alaysa qad shalla wa sama wa fa'ala kada wa kada? Bukankah engkau tahu bahwa si B ini ketika mendapatkan Ramadan, dia gunakan Ramadannya itu untuk puasa di siang harinya, sholat di malam harinya,
wa fa'ala kadza wa kadza, dan dia juga melakukan amal kebaikan ini dan amal kebaikan itu. Ya mungkin yang dimaksud dengan kalimat fa'ala kadza wa kadza amal-amal yang tadi kita sebutkan tuh. Ya. Bukan cuma sekedar puasa di siang hari, tarawih di malam hari, tapi dia juga melakukan amal-amal yang lainnya. Doa dia perbanyak, istighfar dia perbanyak, baca Quran dia perbanyak, sedekah dia perbanyak. Mungkin juga dia melakukan umrah di Ramadan itu. Alaysa fa'ala kada wa kada? Bukankah dia melakukan amalan ini dan itu di Ramadan yang dia dapatkan sebelum kematiannya? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingat betul. Bahwa si fulan, si B ini mendapatkan Ramadan bukan cuma sekedar numpang hidup saja. Bukan cuma numpang lewat, yang penting dia bisa hidup di Ramadan saja. Enggak. Ya. Tapi betul-betul dia maksimalkan Ramadan itu dengan amal kebaikan dan ketaatan. Dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia sedekah, dia doa, dia istighfar, dia umrah. Dan melakukan amalan kebaikan yang lainnya. Dan kami menjadi saksi atas itu semua. Ya. Barulah kemudian sahabat itu sadar. Tahu jawaban. Bahwa itulah ternyata yang membuat si B bisa mengungguli si A. Disebabkan apa? Keberkahan Ramadan yang mampu dia optimalkan dengan baik. Talha menjadi saksi betapa si B itu betul-betul maksimal dalam ibadahnya. Yang seakan-akan dia tahu bahwa itu adalah Ramadan terakhir buat dia. Makanya betul-betul dia manfaatkan hari demi hari itu dengan baik. Gak mau dia lewatkan. Seakan-akan dia tahu itu Ramadan terakhir buat dia. Nah, seperti itu. Maka lantas mereka baru paham bahwa ternyata itulah rahasia kenapa si B mendahului si A dalam hal keutamaan dan ketinggian derajat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Jarak ketinggian derajat kedua orang itu sejauh bahkan lebih jauh daripada langit dan bumi. Ketinggian derajat si B itu lebih tinggi daripada si A sejauh langit dan bumi, bahkan lebih jauh daripada itu. Subhanallah. Ternyata dengan Ramadan yang kita dapatkan, asalkan tadi itu, ya, kita manfaatkan, kita gunakan dengan sebaik mungkin, maka amalan inilah yang akan meninggikan derajat kita, yang akan membuat kita unggul dari manusia-manusia terbaik yang tidak mendapatkan bulan Ramadan sebagaimana yang kita dapatkan di hari ini. Masih tersisa 3 menit saya ingin manfaatkan untuk kiatnya. Ya. Bagaimana biar bisa bertahan seperti ini. Yang pertama sudah barang tentu dengan ilmu. Ilmu itu bisa mengokohkan orang untuk tetap berada dalam ketaatan. Ilmu tentang apa Ustadz? Ilmu tentang keutamaan. Ilmu kita, pengetahuan kita tentang keutamaan puasa, tentang keutamaan salat tarawih, tentang keutamaan baca Quran, itu yang akan mengokohkan kita senantiasa kita istiqomah di atas amalan itu. Berbeda mereka-mereka yang mengerjakannya tanpa ilmu. Cuma sekedar ngerame-ramein saja. Puasa orang pada puasa, dia puasa. Kanan kirinya nggak puasa, ikut nggak puasa. Kenapa? Tidak ada ilmu tentang apa? Tentang keutamaan daripada puasa. Sementara kita orang berilmu, kita tahu tentang keutamaan puasa. Kita nggak ingin melewatkan keutamaan itu. Jadi terus gali keutamaan dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, butuh mujahadah. Mujahadah itu usaha kuat. Ya, tidak memperturutkan hasrat diri. Karena jiwa ini cenderungnya bermalas-malasan. Mujahadah itu fungsinya apa? Melatih diri. Membawa diri yang asalnya sukanya bermalas-malasan, dia bawa pada ketaatan. Mungkin asalnya berat, tapi lama-lama yang berat akan terasa mudah. Bahkan puncaknya dia akan mendapat